Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menghitung pH asam kuat, pH asam lemah, basa kuat, basa lemah, yang semua itu didasarkan oleh teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut teori itu, asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Kemudian basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Kelemahan dari teori Arrhenius adalah pelarutnya harus air. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari teori asam basa menurut orang lain yang berusaha meluaskan atau memperbaiki teori dari Arrhenius yang dikemukakan untuk teori kedua ini oleh Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah donor atau donatur proton atau ion H positif, sedangkan basa merupakan penerima atau akseptor proton atau ion H positif. Nah, ini tidak ada batasannya, pelarutnya harus air, ya, tidak ada. Contoh, NH3 direaksikan atau dilarutkan dalam air. Ini memang air. Tapi kita nanti lihat contoh yang lain, ya. NH3 kemudian berubah di sini menjadi NH4. Berarti bagaimana? NH3 ini menerima H positif dari H2O. Ini pindah ke sini hanya satu, ya. Maka yang donor ini adalah asam, kemudian yang penerima adalah basa, ya. Nah, ini reaksinya bolak-balik, ya. Ini reaksinya dapat bolak-balik. Maka kalau tadi reaksi ke kanan, nah reaksi yang kiri untuk menghasilkan zat-zat yang di ruas kiri, NH4 kok bisa berubah menjadi NH3? Ini berarti dia harus melepaskan satu H positif, satu proton. Ini pindah ke sana, ya. Nah, ini dari OH akan berubah menjadi H2O. Maka NH4 ini merupakan donatur H positif, donatur proton, ya, atau H positif. Maka NH4 merupakan asam, sedangkan OH yang menerima merupakan basa. Kemudian contoh yang kedua, nah ini NH3 direaksikan dengan HCl. NH3 berubah menjadi NH4 sama dengan tadi, maka NH3 ini menerima satu proton, satu H positif dari HCl. Kemudian ini kehilangan H positif, ini berubah menjadi Cl-, maka ini adalah asam. Yang menerima adalah basa. Kalau reaksi ke kiri, nah ini Cl supaya menjadi HCl ini harus memberikan hanya kepada Cl, ya. Maka ini adalah donor proton atau asam, yang menerima adalah basa. Menurut teori ini, kalau kemarin menurut Arrhenius ada asam, kemudian basa yang pH-nya sekitar 7, kemudian saya ulangi, asam kurang dari 7, kemudian netral sekitar 7, kemudian basa yang lebih dari 7. Nah, menurut teori Bronsted dan Lowry ini tidak ada zat yang netral, yang ada hanya asam atau basa, ya. Semuanya asam dan basa. Kemudian menurut teori ini asam atau basa itu bisa berupa ion. Nah, ini ion, ya, ini ion. Kemudian juga bisa berupa senyawa, ya, bisa senyawa.
Kemudian ada istilah baru di sini yaitu zat amfiprotik. Apa zat amfiprotik? Nah, kita perhatikan CH3COH ini di sini berubah menjadi CH3CO-. Berarti zat ini menyerahkan satu protonnya ke H2O. Maka ini asam, ini basa. Jadi air di sini bertindak sebagai basa. Nah, kemudian pada reaksi kedua NH3 plus H2O ini berubah menjadi NH4 plus. Dari mana ini NH4 plus? Tentu saja dari H2O. Berarti H2O memberikan proton H positif kepada NH3, maka H2O sebagai asam, NH3 sebagai basa penerima proton. Dengan demikian, di reaksi pertama air bertindak sebagai basa, di reaksi kedua air bersifat sebagai atau bertindak sebagai asam. Nah, zat yang sama bisa bertindak sebagai asam atau sebagai basa, maka zat ini namanya zat amfiprotik. Zat amfiprotik. Kemudian ada terminologi yang lain yaitu asam basa konjugasi. Asam yang melepaskan satu proton disebut basa konjugasi, ya. Asam melepaskan protonnya satu, ini melepaskan, ya. Zat yang dihasilkan namanya basa konjugasi. Contoh, HCl menghasilkan proton, melepas proton, maka Cl-nya ini namanya basa konjugasi dari HCl. NH3 melepas satu proton, maka NH2- ini merupakan basa konjugasi dari NH3. Kalau ada asam, ada basa konjugasi, maka ada juga asam konjugasi. Asam konjugasi jika suatu basa menangkap proton. Jika suatu basa menangkap proton. Contohnya NH3 menangkap satu proton, maka akan berubah menjadi NH4 plus yang merupakan asam konjugasi dari NH3. H2O menangkap proton, berubah menjadi H3O plus, ya. Maka H3O plus ini merupakan asam konjugasi dari H2O. Nah, misalnya dalam reaksi seperti ini, ya, NH3 plus HCl menghasilkan NH2 plus Cl-. Coba kita tentukan dahulu asam basanya. NH3 jadi NH4 plus, berarti ketambahan H dari sini, ya. Berarti ini adalah apa? Penerima. Berarti ini basa, ini asam. Kemudian reaksi sebaliknya, ini memberikan, berarti A asam, ya. Ini basa. Kemudian apa, ya? Pasangan asam basa konjugasinya tadi NH3 berubah menjadi NH4 plus. Berarti NH4 plus merupakan asam konjugasi dari NH3, ya. Berarti ini dengan ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Demikian juga, ya, HCl berubah menjadi Cl-. Nah, tentu saja ini ada H plusnya yang pindah dari ke NH3, ya, yang pindah ke NH3. Maka Cl- ini merupakan basa konjugasi dari asam HCl.
Cl, sehingga ini merupakan pasangan asam basa konjugasi kedua. Nah, pasangan asam basa konjugasi yang merupakan pasangan dari basa dengan asam konjugasinya ini diberi angka 1 ya. Basa dengan asam konjugasinya diberi angka 1. Kemudian asam dengan basa konjugasinya diberi angka 2. Ya, jadi di sini ada dua pasangan asam basa konjugasi NH3 dan NH4+. Pasangan pertama, pasangan kedua HCl dan Cl-. Nah, itu kira-kira teori asam Bronsted-Lowry. Kemudian teori asam basa yang ketiga yang dikemukakan oleh Lewis. Nah, ini didasarkan pada struktur molekul dari zat itu sendiri, jadi tidak berkaitan dengan melepas, menerima, tetapi dari struktur. Contoh, kita masuk ke definisinya dulu. Basa adalah donor pasangan elektron. Kemudian salah satu ya, basa ini adalah donatur. Kemudian ini asam adalah penerima pasangan elektron. Contoh, ini pada BF3 ya, nomor atomnya 5, 2, 3 konfigurasinya, maka kemudian F 2,7, 7 akar menjadi 8, pinjam 1 dari B ya, ini pinjam 1 dari B, pinjam 1 dari B, maka F ini sudah mempunyai 8 elektron, jadi stabil. B nya ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebetulnya belum stabil sekali, berarti di sini masih punya potensi 2 elektron. Nah, ini punya potensi untuk menerima sepasang elektron, maka BF3 ini merupakan asam ya. Kita bandingkan dengan NH3 konfigurasinya 25. Nah, 5 1, 2, 3, 4, 5 agar menjadi 8, pinjam 3 dari H, 1, 2, 3. Nah, maka ini sudah menjadi stabil, sudah menjadi 8. Tapi ini ada sepasang elektron yang nganggur. Nah, sepasang elektron yang nganggur ini bisa didonasikan, bisa didonorkan ke senyawa yang lain. Zat yang mempunyai sepasang elektron yang siap didonorkan seperti ini merupakan zat yang bersifat basa. Maka NH3 adalah basa.